Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Injil Lukas pasal 16 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan satu peringatan dari firman Allah tentang kesetiaan. Dan hal itu ternyata berhubungan dengan kepercayaan. Di saat kita setia, maka kita menghadirkan kepercayaan orang lain pada diri kita. Bahkan bukan hanya kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Kita punya berkat juga akan dipercayakan kepada kita. Selama kita bisa dipercayai. Nah, sebab itu kesetiaan itu begitu penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Kita menemukan nasihat dari firman Allah tentang kepercayaan karena kesetiaan. Sebab itu, jika kita tidak setia dalam perkara kecil, maka perkara yang besar pun dapat dipastikan kita tidak setia. Namun jika kita setia kepada perkara yang kecil, juga dapat dipastikan kita setia dengan perkara yang besar. Hal ini melekat dalam diri setiap kita sebagai orang percaya. Kepercayaan itu membuktikan kemampuan kita. Kepercayaan itu melatih diri kita untuk melakukan tugas-tugas yang lebih besar. Kita tidak bisa mencari tugas yang besar tanpa kita membuktikan kesetiaan kita dari tugas yang kecil. Tanpa kita bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar kalau kita tidak pernah melakukan tugas yang paling kecil. Sebab itu dikatakan bahwa perkara yang kecil akan membuktikan kemampuan seseorang dalam melakukan perkara yang besar. Sesuatu yang besar itu pun ternyata kita temukan dimulai dari yang kecil. Dalam Lukas 9 ayat 48 sudah jelas kita diingatkan tentang hal-hal itu. Karena dari yang besar kita tahu itu dimulai dari kecil. Awalnya kecil, tetapi kemudian menjadi besar. Dikatakan juga dalam Lukas 9 ayat 28, Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia akan menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang kecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Kita menemukan nasihat firman Allah yang jelas bahwa dari yang kecil kita bisa melihat hal yang besar. Ini adalah hal yang merupakan bahagian untuk saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan ini. Ada banyak hal-hal kecil yang kita jumpa setiap hari, tetapi kalau kita abaikan itu, maka ketahuilah tidak akan ada hal yang besar yang kita bisa lihat kalau kita mengabaikan hal yang kecil.
Hal yang berikut dari perkara yang kecil kita harus setia, itu adalah gambaran dari kesetiaan kita kepada hal-hal yang fisik, maka itu akan menunjukkan kesetiaan kita kepada hal-hal yang rohani. Pertumbuhan rohani itu dimulai dari pertumbuhan fisik. Bagaimana kita melatih diri kita, mulai beribadah, bagaimana kita melatih diri kita setia mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita melatih diri kita merenungkan firman Tuhan. Itu latihan-latihan fisik. Itu latihan yang kita bisa kerjakan. Maka kita akan melihat ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, karena dengan latihan dari hal-hal fisik itu kita menemukan hal-hal besar terjadi. Hal-hal yang luar biasa terjadi ketika kita setia mengikuti Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia berkorban untuk Tuhan, maka banyak hal-hal yang rohani, yang besar kita akan lihat. Alkitab katakan itu menjadi suatu kenyataan bagi kehidupan orang-orang percaya. Kita melihat seorang yang bernama Daud, dia membangun kesetiaan dari perkara kecil, mengembalakan kambing domba orang tuanya hanya 2-3 ekor. Tetapi dengan kesetiaannya, dia melakukan tugas itu, memelihara kambing domba yang sedikit itu. Kemudian dia dipercayakan mengembalakan Israel, memimpin suatu bangsa yang besar. Karena dia telah memulai sesuatu tanggung jawab dari perkara yang kecil. Sebab itu mari, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita menemukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, tapi lakukanlah, kerjakanlah tanggung jawab itu dengan baik, maka akan datang kepercayaan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Sebab itu mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami tidak mengabaikan hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, tetapi kami mau melakukan tanggung jawab kami dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sepele, karena kami percaya disitulah akan muncul kepercayaan bagi kami. Entah dari orang lain, tetapi yang pasti Tuhan yang melihat setiap pekerjaan kami, besar maupun kecil. Jika kami lakukan dengan setia, Engkau akan percayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sebab itu Bapa, sepanjang hari ini, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam menyikapi segala sesuatu, baik di tempat kerja kami, di tempat kami mencari nafkah, di tempat kami mencari ilmu, kami tidak mengabaikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, tapi kami mengutamakan kesetiaan di dalam melakukan segala sesuatu, sehingga kami boleh berbahagia karena kami dapat dipercaya. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Kami mulaikan hari yang baru dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan lupa, karena pada hari ini, hari Selasa adalah saat untuk kita beribadah bersama, khususnya Pelprip Bethesda, yang dimulai pada jam 6 sore, yang juga akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.